Halo, selamat datang di Kongkoyo TV. Ini adalah video prediksi Inggris melawan Denmark di semifinal UEFA Euro 2020 atau 2021. Kalau gue bisa bilang cuma satu hal dari pertandingan ini, yaitu Inggris sudah pasti 110% menang lawan Denmark ya. Gue nggak melihat Inggris bisa kalah ya. Denmark kalah lawan Finland di grup ya, kalah lawan Finland, kalah lawan Belgia, baru mulai menang lawan Rusia 1-4. Menang lawan Wales 0-4 karena Wales satu merah, dan juga menang lawan Ceko 1-2 ya. Ya gue sih senang sih dia menang lawan Ceko ya, ketimbang Inggris ketemu Ceko juga itu mah udah 150% menang, tapi lawan Denmark ya 110% lah ya. Kita lihat dia punya formasi seperti apa yang dipakai pas lawan Ceko kemarin. 3-4-3. Nah, ini udah pasti nih kiri ini back juga nih dua-duanya. Jadi mereka main cukup bertahan gue bilang. Apalagi ada Højbjerg yang dimana itu CDM-nya si Tottenham Hotspur ya. Nggak ada yang bagus sih jujur aja sih. Ya udah nggak ada si Eriksen, mau ngapain lagi dia gitu, benar nggak? Ya backnya doang ya lumayan kuat ya, Kjaer dari Milan, Christensen dari Chelsea walaupun cadangan, sama Vestergaard ya Southampton, bener nggak? Jadi gue bilang sih pertahanannya doang yang cukup lumayan kelihatannya ya. Vestergaard, Kjaer, Christensen, apalagi kipernya Michael, sama dia punya DM Højbjerg dari itu lumayan. Yusuf Poulsen bukannya Denmark juga, kok nggak dimainin ya? Kalau gue sih bilang Poulsen lumayan sih, harusnya dimainin, tapi nggak dimainin. Cuman anyway, lihat dari materi pemain pun ya, kalau gue bilang sih nggak ada kemungkinannya Denmark menang lawan Inggris ya. Kita bisa lihat Inggris oke, memulai turnamen dengan sangat nggak meyakinkan ya, apalagi ya namanya Southgate milih pemain tuh nggak jelas, tapi kualitasnya itu loh, nggak masalah lu milih siapa, tapi kualitasnya itu bener-bener nggak meragukan gitu loh. Kalau Inggris dari semua tim di semifinal, Italia, Spanyol, Inggris, Denmark, itu Inggris kualitasnya paling bagus, cadangannya pun gue bilang bisa menang Euro. Jadi ini bener-bener gitu loh, bener-bener nggak mungkin gue melihat Inggris kalah gitu loh. Walaupun cuma menang 1-0, tapi itu emang keputusan taktikalnya si Southgate ya. Dia suka kalau menang 1-0 dia mendingan bertahan, incer counter attack, which is valid juga gitu, karena counter attack Inggris sangat berbahaya dan sangat cepat. Jadi kalau gue bilang nggak ada gitu loh kemungkinannya Inggris kalah lawan Denmark tuh, kagak ada ya. Walaupun bola bundar nggak ngefek ya, yang ngefek cuma satu nih kalau mau Denmark mau menang. Si Lord Botak ini hat-trick di semifinal, itu doang deh. Ya kalau dia hat-trick di semifinal udah pasti lolos Denmark. Kalau dia nggak hat-trick ya udah pastilah 110% Inggris yang lolos ya. Ini gue seberapa yakinnya, seyakin-yakinnya ini gue sangat yakin ya. Dari segi formasi tetap 4-2-3-1. Gue nggak melihat Inggris 3-4-3 ya, karena cuma lawan Denmark ya. Biasanya Inggris pakai 3-4-3 kalau lawan tim yang kuat. Ya kalau lawan Denmark mah gue bilang dia 4-2-3-1 ya. Balik lagi seperti ini pilihan yang gue pilih sebelumnya, karena menurut gue ini the best 11-nya Inggris. Pickford sebagai kiper, kiri Luke Shaw nggak tergantikan ya, sorry aja. Chilwell kasihan banget, itu flopnya Chelsea ya. Aduh, benar-benar nggak. Shaw diganti, bukannya ganti Chilwell, malah ganti Trippier. Aduh, Chilwell tuh ngapain? Berarti dia pilihan ketiga. Bayangin, dia pilihan ketiga untuk left back. Maguire, Stones paling kuat, udah paling kuat ya. Gue sekali lagi gue selalu nggak masalah kalau Stones diganti Tyrone Ming. Di kanan gue taruh Trippier, karena gue bilang Trippier tuh lebih bagus dari Kyle Walker ya. Tapi kalau Kyle Walker main, bolehlah Stones main, karena Stones ini sering kayak udah ngerti lah blunder-blundernya Kyle Walker tuh kayak gimana. Jadi Stones sama Kyle Walker cukup solid sih untuk mereka berdua kalau main bareng ya. Sama kalian kayak Shaw, Maguire tuh solid lah mereka berdua kalau main bareng. Udah sering main bareng juga kan anyway. Phillips Rice udah pasti nggak tergantikan, gue bilang sebagai CDM ya. Nggak peduli mereka main seperti apa, mereka selalu menjadi porosnya lah, poros pertahanannya si Inggris juga ya. Yang nyebabin mereka nggak pernah kebobolan tuh, Inggris nggak pernah kebobolan itu gara-gara mereka berdua. Ya bayangin aja, Inggris belum pernah kebobolan lagi, bayangin ya. Sterling kiri udah pasti nggak mungkin nggak ya. Nah tengah ini Grealish atau Mason Mount. Gue ada feeling si Southgate bakal taruh Mason Mount ya, karena ternyata katanya sih itu yang mereka Southgate nggak mainin Mount 2 kali itu karena dia lagi isolasi ya, isolasi atau apalah gara-gara COVID atau gimana. Gue mungkin salah dengar ya, tapi kemungkinan besar dia bakal mainin Mason Mount. Tapi kalau gue secara pribadi lebih milih Grealish ya. Sekali lagi Grealish lebih fleksibel, dia lebih bisa main sebagai pemain wide atau jadi winger masih bisa ya. Kalau dia pengen, kalau misalnya Sterling masuk kotak penalti, Grealish bisa gantiin Sterling.
Ataupun kalau misalnya Sancho masuk kotak penalti dia bisa gantiin Sancho di kanan. Jadi dia masih lebih inilah lebih fleksibel. Mason Mount masih bisa seperti itu, tapi dia kalah lah. Kalau sebagai winger dia nggak banget lah. Ya dia yang gue suka dari Mason Mount ini Grealish adalah dia punya work rate ya, dia punya work rate dia ada di mana-mana ya. Tapi secara kreativitas sama Grealish menurut gue sih 11-12 kalau gue bilang nggak terlalu beda jauh. Di kanan gue pilih Sancho ya, oke lah dia nggak banyak action segala macam kemarin, tapi tetap aja gue melihat beberapa build up yang dia lakukan ya, kalau emang dia dapat bola itu lumayan bagus gitu loh ya. Tapi kita harus bisa bilang ya, Sancho ini kan disupport sama Kyle Walker ya, macam-macamnya begitu ya. Kalau dia disupport di EE itu beda cerita loh kalau gue bilang ya. Ya ini kan disupport sama kayak Kyle Walker ya, jelas nggak ya, yang ya nggak gitu kelihatan lah, karena gue bilang Kyle Walker di turnamen ini sih mainnya sih nggak wah banget loh gitu. Jadi gue tetap milih Sancho ya, lebih bagus Sancho ketimbang Foden atau apa. Kalau Foden main, Sterling main, mereka maruk, kelar Inggris. Ya tapi gue nggak melihat Foden main lagi. Bukayo Saka juga katanya lagi cedera ya atau apa. Jadi kemungkinan besar sih Sancho bakal start. Striker Kane ya nggak peduli dia sejelek apa, orang bilang dia nggak melempem di Euro karena melempem karena nggak pernah dapat bola ya kan, nggak pernah dapat bola. Kalau Kane dapat bola ini waduh auto goal ya, auto goal. Jadi Kane harus main, selalu harus main dan harus disuplai. Jadi semoga aja kalau pas ini Sancho dimainin, karena Sancho bukan pemain maruk ya, bukan pemain yang mikirin untuk shooting atau nyari ruang untuk shooting. Sancho ini pemain untuk passing, itu yang penting ya. Karena Inggris nggak punya pemain seperti itu. Ada Grealish, itu jadi dua orang itu doang lah kreativitas yang diperlukan ya. Sterling semoga nggak terlalu maruk. Kalau dia maruk kelar Inggris ya. Kalau dia tidak dekat kotak penalti masih coba gocek-gocek maksain masuk kotak penalti padahal ada Luke Shaw yang kosong gitu untuk crossing, kelar Inggris ya. Jadi tergantung performanya Sterling gimana juga ya, tapi gimana pun juga gue nggak melihat ya gue nggak melihat Inggris kalah lah ya. Sterling maruk pun gue nggak melihat Inggris kalah. Mason Mount main pun gue nggak melihat Inggris kalah gitu loh, walaupun ya nggak bakal kalah lah. Jadi gue seperti yang gue bilang di awal, Inggris kalah cuma kalau si Lord Botak memutuskan untuk hat-trick di semifinal ya. Kalau di luar dari itu nggak mungkin kalah. Pemain terbaik adalah Inggris ya. Materi pemain terbaik adalah Inggris. Gue yakin banget cadangannya Inggris masih bisa juara Euro. Dan defense terbaik itu dia gitu loh. Nggak pernah kebobolan. Bisa bayangin nggak pernah kebobolan sampai semifinal itu cuma Italia doang yang bisa lakukan ya. Zaman dulu ya kan cuma Italia doang. Tapi ini Inggris yang lakuin. Yang kelihatan banget. Sangat kuat defensifnya gitu, sangat kuat ya. Dan walaupun dia menang 1-0 atau berapa, bertahan, tapi counter attack itu sangat berbahaya. Gue bilang ini Inggris bisa menang ya. Jujur menang gede atau enggak itu tergantung lawannya. Ya kalau lawannya makin katro, jelas ini sangat bisa menang gede ya karena kualitas pemain depannya. Cuma gue bakal bilang Inggris menang 1-0 ya, 1-0 aja karena kelihatan banget selalu Southgate kalau udah menang 1-0 bakal defense ngandelin counter attack itu doang. Ya, karena makanya dia nggak pernah kebobolan ya, dengan materi defense seperti ini ya dia susah kebobolan ya. Apalagi Philips sama Samares sangat solid di pertandingan di turnamen ini, sangat solid ya. Inggris menang 1-0, bisa banget menang 3-0, tergantung Denmark gimana. Kalau Denmark udah kalah kebobolan 1-0, palanya nunduk semua, nah udah deh itu bisa 3-0 jujur ya. Bisa 3-0 sama lah kayak sebelumnya Inggris menang 4-0 itu kan udah 1 gol pada nunduk semua ya. Bahkan Yarmolenko pun nunduk juga. Gimana itu kapten? Kebobolan 1 gol nunduk juga. Aduh itu mah udah kelar gitu loh ya. Jadi menang gede atau enggak itu tergantung Denmarknya ya. Cuman kalau gue bilang 1-0 sih udah pastilah ya, 1-0. Ya, oke. Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.